Shalom jemaat host online. Saat ini sungguh kita diberkati, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah host online saat ini. Mari kita buka hati kita mau menyanyikan kemuliaan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami mau beribadah ya Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami Tuhan, supaya Roh Kudus bisa menjamah kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan juga kami boleh menerima berkat-Mu dengan firman Tuhan yang dibagikan saat ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang menguasai kami Tuhan. Tutup bungkus tempat di mana kami beribadah saat ini ya Tuhan. Kami buka kebaktian kami dan tasbihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji, bahwa kita mau hati yang baru dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari kita mau dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Melupakan segala masa laluku, hati yang baru untukku saat ini, membuat hidup merasa damai, cinta yang penuh membuatku berharga, ku tak melihat lagi kelemahanku, hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai, cinta yang penuh membuatku berharga, ku tak melihat lagi segala kelemahanku, ku tak melihat lagi segala kelemahanku, ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Amin. Tuhan sungguh tidak melihat masa lalu kita ya. Jadi jangan pernah menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan terus akan memberikan kita pengharapan. Kalau kita mau berubah, jangan pernah menyerah. Walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita pada akhirnya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh percaya pada kita, supaya kita jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji langit
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kadang kami suka mau menyerah ya Tuhan. Kami merasa lelah ya Tuhan, kami mungkin tidak bisa memenuhi apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, seperti lagu ini ya Tuhan, kami mau Tuhan tidak menyerah ya Tuhan. Kami terus Tuhan mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus, yang tidak menyerah ya Tuhan terhadap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini semua. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
ini ya Tuhan. Engkau ampuni segala dosa-dosa dari bangsa ini ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan visi-visi yang baru Tuhan, hikmat marifat yang baru Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin yang baru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh berkuasa Tuhan atas negara ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan untuk kepemimpinan mereka ya Bapa. Di dalam Engkau kami percaya Tuhan, kami aman ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Pemulihan juga terjadi Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati Indonesia ya Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, dari yang teratas sampai yang terbawah ya Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sanak family kami Tuhan yang masih ada di Indonesia ya Tuhan. Juga teman-teman kami Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan mereka ya Tuhan, untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik juga Engkau berikan Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Indonesia ya Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi yang ada di Indonesia ya Bapak. Sebentar juga kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami Tuhan beban-beban ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau bukakan pintu-pintu-Mu ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat ya Tuhan, Kau beri kelegaan ya Tuhan. Bahkan mereka yang sudah mulai kehilangan gairah untuk mencari Engkau ya Tuhan, kami berdoa untuk api-Mu menyala kembali Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di ibadah saat ini Tuhan, Engkau Tuhan mendengar doa-doa kami ya Bapa. Sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh kuat, kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang ibadah. Karena ibadah itu penting banget untuk kemajuan kehidupan kita. Ibadah itu penting banget untuk kehidupan kita supaya hidup kita boleh berkemenangan. Ingat, berbuah itu sama dengan menang. Jadi kalau Tuhan minta kita berbuah, sebenarnya Tuhan minta kita untuk menang dalam hidup ini. Nah, faktor yang mendukung kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan adalah tidak lain tidak bukan adalah ibadah. Ya, di minggu pertama kita belajar bahwa ibadah itu menguntungkan. Makanya ayo ibadah, mendekat kepada ibadah dan bukan malah menjauh. Mengerti bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sangat-sangat menguntungkan buat umat manusia. Yang kedua, minggu selanjutnya kita belajar bahwa ibadah itu adalah sebuah keharusan. Harus bukan karena terpaksa. Harus karena kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah sistem kerja yang Tuhan tawarkan. 6 hari bekerja, 1 hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kita pakai sebagai hari ibadah kita. Hari kita berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan seiman dan kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan di situ sepanjang hari itu, biar kita urus hari Sabat itu sehingga kita punya waktu untuk reshape our mind gitu kan, our energi. Kita punya waktu untuk melihat lagi apa sih sebenarnya yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Perlu waktu-waktu seperti itu, saudara. Perlu waktu seperti itu, di mana kalau kita lelah, kita berbeban berat, kita letih lesu selama seminggu itu, kita perlu hari itu untuk kita mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Ingat, bangsa Israel itu di Mesir itu yang menjadi fokus utama Tuhan untuk mereka keluar dari bangsa Mesir adalah ibadah mereka. Kita sudah belajar ini. Nah, hari ini saya akan kembali share tentang ibadah yang saya mau beri judul ibadah adalah kunci kemenangan. Ibadah itu adalah kunci kemenangan. Jadi, saudara, kalau mau menang, kalau tahun ini kita mau berbuah banyak, jangan lupakan ibadah kita. Justru perbanyak ibadah kita supaya kita bisa
mengalami kemenangan yang dahsyat tahun ini. Amin, saudara. Oke, sama-sama kita mau buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya 58. Mari sama-sama kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Judulnya sudah langsung jelas sekali, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusanmu, artinya kita punya banyak sekali urusan, saudara. Ya, selama seminggu itu kita tahu bahwa kita punya banyak sekali urusan. Nah, tapi minggu lalu kita belajar bahwa urus segala urusan kita sampai 6 hari itu. Karena di hari yang ke-7 itu kita mau punya hari Sabat. Makanya be efektif, be kreatif, supaya segala sesuatunya beres selama 6 hari. Itu yang Tuhan mau. Jangan urus urusan kita di hari Sabat. Banyak orang gitu sih, pending sehingga hari Minggu tuh mesti ngerjain something, sehingga hari Minggu tuh masih punya urusan. Padahal harusnya Tuhan minta kita urus urusan kita. Maka kita punya 6 hari untuk kita urus urusan kita. Ya, saudara, jangan sampai ada urusan yang ditunda sampai hari Sabat. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan, kita bisa menikmati hari Sabat. Kita bilang, wah, hari Sabat ini hari yang nikmat, hari yang aku tunggu-tunggu nih, hari yang dimana ini hari kemuliaan Tuhan nih. Kita harus punya tuh mindset seperti itu. Kenapa? Karena segala urusan kita sudah berhasil kita selesaikan. Ya, jadi hari yang ke-7 itu hari Sabat, di mana hari kita beribadah, hari kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Itu adalah hari yang tidak terganggu dengan urusan kita. Nah, Tuhan mau kita menghormati hari Sabat seperti itu loh. Jangan ditambahin urusan. Nggak usah bikin meeting di hari Minggu, meeting kantor, meeting apa, nggak usah ditambahin di situ. Meeting dikerjakan sebelumnya. Senin sampai Sabtu masih punya banyak waktu tuh. Efektiflah menggunakan waktu kita, sehingga hari Sabat itu tidak terganggu dengan urusan kita. Dan saudara, ayo jadikan hari Sabat itu adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan. Dan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Nah, acara kita juga banyak nih, saudara. Jangan taruh acara di hari Minggu. Banyak orang udah bukan hanya keteteran dengan urusannya, tugas pekerjaannya, sehingga harus mengerjakan di hari Minggu. Target nggak selesai di Senin sampai Sabtu. Harus juga masuk hari Minggu untuk mengerjakan urusan kita. Pekerjaan, bikin report lah, bekerja lah, memenuhi target. Saudara, semuanya harus selesai sampai hari ke-6. Tuhan itu memberikan teladan ketika menciptakan segala sesuatunya. 6 hari lamanya dia menciptakan, 1 hari dia menikmati hari Sabat. Nah, demikian juga halnya dengan manusia, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. 6 hari kita bekerja, yang 1 hari kita mau khususkan. Ini akan jadi hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari di mana aku gak punya acara, hari di mana aku gak punya urusan. Saudara, sometimes kita
kita merasa bahwa hari Minggu itu adalah hari dimana itu hari yang paling pas untuk ditaruh acara. Sehingga bikin acara kawinan hari Minggu, bikin acara ulang tahun hari Minggu, bikin acara makan-makan, arisan, bikin acara macam-macam tuh di hari Minggu. Jangan saudara. Kitab Yesaya 58 ini bilang, jangan bikin urusan di hari Minggu, jangan bikin acara di hari Minggu. Ataupun kalau nggak ada urusan, nggak ada acara, ini yang sering orang lain juga kerjakan nih. Berkata, omong kosong di ayat yang ke-13. Datang just want to hang out with people, datang ke rumah orang dan udah ngobrol ngalor ngidul sepanjang hari, ngomong kosong saudara. Yang penting cuman mau hang out with friends dan ngomong sana sini, ngomong sana sini. Jangan. Karena Tuhan mau kita menghargai hari Sabat, menghormati hari Sabat. Nah, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Nah, garis bawahi kendaraan kemenangan. Yang kita mau di tahun ini adalah kita menang. Menang itu berbuah. Tahun ini adalah the year of fruitful. Jadi kita mau berbuah dengan banyak, artinya kita mau menang banyak dalam hidup ini. Nah, orang yang bisa menaiki kendaraan kemenangan adalah orang yang menang, orang yang pantas. Karena orang ini sudah memenangkan pertandingannya. Gimana caranya untuk bisa melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan? Hormati hari Sabatmu. Tuhan itu punya cara supaya manusia itu bisa menang. Salah satunya adalah apa? Hormati hari Sabatmu. Jangan taruh urusan di hari Minggu. Jangan taruh acara di hari Minggu. Jangan taruh kesibukan di hari Sabat, saudara. Kalau ibadahmu jatuhnya di hari Minggu, dedikasikan hari Minggu itu untuk hari Sabat kita. Ya. Ayo, satu hari untuk Tuhan. Persiapkan sungguh-sungguh. 6 hari yang lainnya kita bekerja dengan giat, bekerja dengan tidak malas, bekerja dengan sungguh-sungguh, efektif dengan semua pekerjaan kita, efektif dengan semua urusan kita, ditambah dengan acara-acara yang harus kita buat atau acara yang harus kita hadiri, saudara. Bereskan itu dari Senin sampai Sabtu, sehingga pasti punya satu hari untuk hari Sabat itu. Nah, kita akan melintasi puncak bukit-bukit dan mengendarai kendaraan kemenangan. Amin, saudara. Ayo, kita ini harus percaya apa yang Alkitab katakan. Dan kita mau lanjut lagi. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini memang melalui perantara Nabi Yesaya. Keluar dari mulut Nabi Yesaya. Tetapi saudara, kalimat terakhir ini sungguh-sungguh powerful sekali. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini bukan bisa-bisaannya Nabi Yesaya supaya rame di hari Sabat. Ini juga bukan bisa-bisaannya para gembala sidang untuk supaya gerejanya rame di hari Minggu. Enggak, saudara. Kita harus punya pengertian bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu dituliskan supaya manusia itu salah satunya bisa mengalami kemenangan. Ayo, melintaslah di puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Karena kita menghargai hari Sabat. Kita menghargai ibadah itu. Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita mau naik kendaraan kemenangan, perjuangkan ibadahmu. Amin, saudara. Ini sangat penting sekali dan pemikiran kita harus terbuka akan
akal budi kita harus terbuka, mata rohani kita harus terbuka, supaya firman ini bisa bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Oke, mari sama-sama kita buka lagi di dalam kitab Yeremia. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia yang ke-17. Yeremia 17 ayat yang ke-22. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Saudara, di sini jelas banget bahwa setiap orang itu kalau mau mengalami kemenangan demi kemenangan, harus menghormati hari Sabat, harus menguduskan hari Sabat. Ada satu hari yang dimana tidak ada acara kita, tidak ada urusan kita di situ. Ya, nggak ada keluar bawa barang, keluar untuk berdagang, nggak ada keluar bawa masuk barang-barang untuk something gitu. Saudara, jangan ditambahin urusan kita di hari Sabat, jangan ditambahin acara kita di hari Sabat. Dan biarlah hari Sabat itu kita dedikasikan untuk Tuhan. Hari Sabat itu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa? Hari Sabat diadakan supaya manusia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu rumus, itu kunci. Makanya judul dari khotbah ini adalah ibadah itu kunci kemenangan. Naik kendaraan kemenangan. Dan orang yang menghargai ibadahnya akan bisa menerima janji ini. Janji di mana dia bisa menang. Janji di mana dia bisa berbuah. Ya, menanglah di dalam urusan rumah tanggamu, menanglah di dalam urusan finansialmu, menanglah di dalam urusan sekolahmu, menanglah di dalam urusan pekerjaanmu, menanglah di dalam urusan relationshipmu dengan orang tua, dengan saudara, dengan sahabat, dengan kerabat. Menanglah di dalam segala aspek dalam hidup kita. Caranya apa? Ibadah. Ibadah itu berguna di dalam segala hal. Amin, saudara. Ayo perjuangkan ibadah kita yang sudah rutin ibadah. Pertahankan ibadah kita itu. Ya, ibadah itu sangat penting sekali. Amin. Nah, saudara, kita mari sama-sama kita buka di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Dikatakan demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji.
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, ibadah itu perlu latihan. Makanya ada kalimat yang berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Untuk menang tidak ada orang yang menang begitu saja tanpa latihan, tanpa perjuangan, tanpa memenangkan perlombaan. Nggak mungkin bisa menang. Makanya untuk beribadah dan ibadah kita ini menjadi satu hal yang membuat kita menang. Ibadah ini perlu latihan. Latihlah diri kita beribadah. Untuk menang perlu latihan. Latihan yang banyak akan membuat kita sanggup menang. Karena kalau mau menang di dalam banyak hal dalam hidup kita, menang dulu di dalam ibadah kita. Saya ulang ya. Kalau kita mau menang di dalam banyak hal dalam hidup kita, menanglah dulu di dalam ibadah kita. Menanglah dulu di dalam menghormati hari Sabat. Menanglah dulu di dalam scheduling. Ada waktu di mana kita satu harian itu mengerjakan hari Sabat, menghormati hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Ini harinya Tuhan, di mana aku mau sepanjang hari aku bersama-sama dengan Tuhan. Harus sampai kayak gitu. Nanti baru yang lain itu pasti akan nyusul tuh, akan menang, membuat kita menang. Dan benar kata Yesaya 58, mulut Tuhanlah yang mengatakan bahwa kita akan melintasi puncak-puncak bukit dengan mengendarai kendaraan kemenangan. Saudara, latih diri kita beribadah. Latih diri kita beribadah. Segala urusan, kerjakan itu di 6 hari. 6 hari kita boleh bekerja. 6 hari kita boleh urus segala urusan kita. 1 hari kita mau dedikasikan hari itu untuk hari Sabat. Dan lihat, pola itu akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan yang sudah selama beberapa minggu ini Tuhan belajar tentang ibadah. Tuhan ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa ibadah itu menguntungkan buat kehidupan kami. Ibadah itu adalah suatu keharusan bagi umat manusia untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biar ibadah ini Tuhan Yesus kami pelihara Tuhan Yesus, ibadah ini kami latih Tuhan, supaya kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami bisa melintasi puncak-puncak bukit dan mengendarai kendaraan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua mau belajar mengaplikasikan firman dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau malas beribadah. Kami gak mau taruh acara-acara di hari Sabat Tuhan. Kami gak mau taruh urusan-urusan kami di hari Sabat Tuhan. Kami gak mau Tuhan Yesus lalai dengan target kami Tuhan, lalai dengan pencapaian-pencapaian kami Tuhan. Kami mau kerjakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya ada satu hari di mana kami bisa tidak pusing dengan urusan kami, tidak pusing dengan acara, karena segala sesuatu itu sudah kami persiapkan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, ajar kami supaya hidup kami bisa seperti apa yang Engkau mau Tuhan Yesus, yaitu kami memiliki hari Sabat yang kami hormati Tuhan, kami kuduskan itu Tuhan sebagai hari di mana kami bisa sepanjang hari Tuhan memikirkan, merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus, dan menikmati firman-firman-Mu Tuhan sepanjang hari. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Kau memberkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan boleh turun atas kehidupan keluarga demi keluarga. Apa saja yang dikerjakan berhasil, dan tahun ini kami boleh berbuah dengan banyak Tuhan Yesus, dan itu adalah kemenangan kami Tuhan.
Karena kami mengikuti kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.